Oke, sahabat, keren. Oke, sahabat. Oke, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Yanto Solution, channelnya masa kini dan channelnya masa depan. Oke, untuk sahabat-sahabat subscribe, untuk sahabat-sahabat shock breaker, untuk sahabat yang selalu menggunakan shock depan, shock belakang, shock tengah, asal jangan sahabat yang sok-sokan. Di sini saya Yanto Solution akan coba review. Welcome to Desa Sungai Rambai. Saya akan bercerita tentang Desa Sungai Rambai. Ada apa di Desa Sungai Rambai dan apa yaitu ikon ataupun penghasilan dari penduduk Desa Sungai Rambai. Mungkin juga kita akan cerita nanti ya bagaimana cerita terjadinya Desa Sungai Rambai. Mungkin kita akan cerita ya berapa ada sekolahan, ada pendidikan, ada pokoknya pendidikan, keagamaan, penghasilan. Oke sahabat-sahabat ya, kita akan coba review satu persatu. Sekidau kita akan menuju ke lokasi. Selamat. Oke ya sahabat-sahabat subscriber sekalian, di sini kita akan coba review seperti janji kita pertama tadi. Untuk Desa Sungai Rambai ini, akses menuju Desa Sungai Rambai kita ada dua akses. Yang pertama kita yaitu menggunakan akses laut. Akses laut yaitu kita gunakan di sini. Nah, tadi ada dua akses. Akses sungai yaitu kita menggunakan di sini Sungai Pengabuan. Sungai Pengabuan itu yaitu dari Kuala Tungkal, Kecamatan Pengabuan, dan menuju Desa Sungai Rambai. Itu akses laut. Kita juga bisa menggunakan akses darat. Cuma untuk sementara ini akses darat mungkin kalau musim hujan susah untuk ditempuh ya sahabat-sahabat ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk daerah kita Desa Sungai Rambai ini kita ya boleh dibilang desa tertinggal. Lokasinya jauh di pucuk bumi. Jadi untuk akses menuju Desa Sungai Rambai kalau menggunakan jalan darat bisa, tapi jalan kering. Itu juga kalau untuk sementara ini hanya bisa kita menggunakan kendaraan roda 2. Oke, ini untuk sahabat-sahabat ya. Kalau untuk kendaraan laut kita biasakan menggunakan, kalau dulu kita menggunakan pompong ataupun kapal laut lah. Tapi untuk sekarang ya seiring berjalannya waktu mungkin sudah canggih mungkin ya. Kita sekarang menggunakan speedboat. Tuh sahabat-sahabat contoh speedboatnya. Nah di situ juga orang masih bekerja, itu baru pulang dari Kuala Tungkal, siap-siap gitu loh. Siap-siap besok mungkin ingin Kuala Tungkal, jadi siap-siap. Oke, untuk speedboat sendiri mungkin kalau untuk Desa Sungai Rambai ini ada sekitar 3 ataupun 4 speedboat ya yang aktif untuk saat sekarang ini. Nah itu sahabat-sahabat ya. Oke, itu tadi dari perjalanan laut ya. Nanti kita akan coba review dari perjalanan darat. Oke sahabat-sahabat ya, cekidau, jangan putus-putus, lanjut terus.
Ya, untuk sahabat-sahabat subscriber, di sini kita akan coba review lagi. Tadi kita sudah review permasalahan akses ya, akses menuju di Desa Sungai Rambai ini. Yang pertama tadi kan aksesnya melalui jalan laut. Di sini kita menggunakan jalan darat. Coba sahabat-sahabat lihat ya. Tuh. Nah, oke. Seperti yang terlihat pada gambar itu adalah pembangunan dari Desa Lumahan menuju Desa Sungai Rambai. Di sini yang perlu saya sedikit yang tidak setuju sahabat-sahabat ya. Di sini ini kan katanya jalan provinsi ini. Ini katanya jalan provinsi, tetapi jalan provinsi seperti jalan kubangan babi. Kita nggak tahu ya. Permasalahannya apa, salahnya di provinsi atau salahnya di kabupaten atau salah di desa, kita nggak tahu. Kita nggak mau bahas masalah itu. Tetapi yang jelas untuk saat ini di Desa Sungai Rambai ini lagi ada pembangunan. Ini kalau nggak salah pembangunan ini jalannya ini jalan provinsi, tapi hanya sekitar 1 kilo 1 kilo 600. Itu pun untuk tahun ini Pak ya. Biasanya di sini hanya dapat 500, biasanya 300, hanya habis untuk rehab. Iya, rehabnya sekian kita hanya dapat sekian. Kasihan Desa Sungai Rambai sahabat-sahabat. Oke, ini adalah sedikit gelincir ya pembangunan kita yang insya Allah mungkin sekitar 3 bulan ini akan berhasil, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan akses darat. Oke sahabat-sahabat ya, ini kan sudah dibangun nih. Kita lihat jalan yang belum dibangun sahabat-sahabat. Tuh lihat, dekat kan enggak? Dekat kan? Nah, jalan bagus. Salah satu kendaraan yang dipergunakan untuk akses menuju Desa Sungai Rambai hanya bisa digunakan kendaraan roda 2. Ini musim panas yang jalannya masih seperti lumpur ya, yang susah dijalanin untuk kendaraan roda 4. Ini buktinya sahabat-sahabat. Kalau untuk untuk akses kendaraan roda 4 untuk saat ini masih belum bisa dipergunakan. Walaupun bisa, mungkin mobilnya akan hancur. Oke sahabat, ini kita lanjut video sahabat ya. Oke sahabat, ini adalah salah satu contoh jalan nih, jalan yang kita review tadi nih. Coba lihat sahabat-sahabat nih. Oke, kita ini hanya ada jalan ini hanya ada jalan setapak, ini hanya buat motor, tidak bisa menggunakan mobil sahabat. Jadi desa kami ini memang benar-benar desa tertinggal. Desa ini berada di ujung bumi, jadi selalu ketinggalan. Oke sahabat ya, ini contoh, ini lumpur, air, dan jalannya hanya setapak. Ini adalah jalan provinsi. Oke sahabat-sahabat, di sini kita akan coba review kembali. Di sini kita lihat, di sini pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Senyarang, Kantor Desa Sungai Rambai, Jalan Pemuda RT 07 Dusun Sukamulya, Desa Sungai Rambai, Kecamatan Senyarang, kode pos 36553. Ini adalah salah satu gambaran bahwasanya kita mempunyai kantor kepala desa. Ini kalau tidak salah kantor kepala desa ini berdirinya sekitar berapa ya? Ya sekitar 5 tahun yang dulu lah, sekitar ya pokoknya 5 tahun yang dulu. Dulunya kantor ini bukan di sini Bu ya. Ini kita perlu untuk ketahui, ini kantor berdirinya kalau nggak salah di Parit Burumbun namanya. Parit Burumbun ini ya aksesnya agak sedikit jauh dari pasar. Nah dulunya untuk kantor desa ini yaitu adanya di daerah Pasar Minggu, yaitu tepatnya di RT 03. Sudah 2 kali perlombaan, pindah lagi, sekarang mungkin permanen. Ini lokasinya di Parit Burumbun. Oke, ini kantor kepala desa ini beriringan dengan kantor BPD. Oke sahabat ya, kita lihat sahabat. Oke, ini kantor kepala desa beriringan dengan kantor sekretariat BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Oke sahabat, nah ini adalah gambaran kantor kepala desa.
kita nggak tahu persis berapa luasnya. Di sini tadi kita pengen masuk, cuman kayaknya agak kita ya. Ini kayaknya di gembok ini, gembok yang katanya banyak anak-anak masuk gitu ya. Anak-anak mungkin ya biasa masuk gitu, lompat-lompatan, jadi mungkin ada yang rusak. Jadi untuk cari amannya dikunci. Oke, ini sahabat ya. Ini adalah gambaran untuk kantor kepala desa untuk saat ini. Oke sahabat ya. Kalau luasnya panjangnya kita nggak tahu persis, yang jelas ini kantor kepala desa. Oke sahabat. Oke sahabat-sahabat, kita review kembali. Di sini kita akan review masalah pendidikan dulu ya. Kita akan review masalah pendidikan di sini untuk Desa Sungai Rambai ini. Kalau masalah pendidikan ada sedikit perubahannya, ada sedikit kemajuan. Karena apa? Untuk Desa Sungai Rambai ini, kalau untuk event-event ya, kalau untuk tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi ya, termasuk sekolahan-sekolahan yang berkualitas. Ini saya akui sendiri pada diri saya sendiri gitu ya. Oke, di sini kita hanya review untuk PAUD di Desa Sungai Rambai ini ada satu ya kak ya. Iya. PAUD satu, untuk TK ada satu gedung, PAUD satu gedung. Kalau untuk sekolah dasar mungkin ada 4 gedung. Gedung pertama yaitu di Pasar Desa Sungai Rambainya. Yang kedua yaitu di Desa Sungai Rambai Darat. Yang ketiga yaitu di Desa apa? Ban 5. Bukan, di Desa Sungai Rambai Kecil. Oh, ada 3 desa gitu ya. Ada apa? Ada 3 SD dan di sini ada 1 madrasah. Ya, ada 1 madrasah dan ada 1 madrasah aliyah, ada 1 SMA. Oh ya, untuk tingkat SMP-nya kalau nggak salah ada 1 SMP negeri dan satu madrasah sanawiyah. Kalau untuk sekolah sore ada namanya apa? Sekolah madrasah biasa, itu ada juga ya. Kalau untuk pendidikan untuk Desa Sungai Rambai ini ya sudah cukup alhamdulillah, dan IQ juga sudah mulai lumayan gitu ya. Masalahnya untuk event-event kita untuk keluar kota seperti tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kita selalu mendapat event atau selalu mendapat juara. Oke, ini hanya gambaran untuk SMA Negeri 13 Tanjung Jabung Barat. Ini lokasinya ada di sebelah kantor kepala desa tadi, di daerah Berumbun. Kalau nggak salah di sini RT 7 ya sahabat-sahabat ya. RT 7. Oke, kita akan review ke dalam gitu ya. Mungkin luarnya aja yang bagus, nggak tahu dalamnya mungkin keropos. Oke sahabat-sahabat, kita lihat ke dalam. Ada 8. Semuanya. Iya. Ada 8 lokal. Oke ya, untuk sahabat-sahabat kita review lagi nih masalah apa pendidikan tadi. Di sini kita lihat ini untuk pendidikan untuk daerah kita Sungai Rambai ini alhamdulillah ya. Nampaknya suasananya juga damai, aman. Kita lihat dari apa? Lapangan, dari lokal juga nampaknya ya masih asri gitu, masih bagus. Masih mantap, dan sini lokalnya juga ya terjamin lah. Di sini kalau menurut informasi sementara ya sahabat-sahabat ya, untuk tahun ini aja kelas 1-nya 2 lokal ya. Nah, kelas 1-nya katanya 3 lokal. Waduh, itu masuk pagi semua itu ya. Iya. Alhamdulillah untuk tahun ini kelas 1-nya aja 3 lokal. 1 IPA, 1 IPS, 1 IPS 2 ya. Oh ya, IPS 2, IPA-nya 1. Jadi untuk kelas 10-nya ada 3 lokal. Untuk kelas 8 lokal ya, ada 8 lokal yang enggak lah, 7. 8 Bapak. Kelas 3, kelas 1 3. Kelas 1 3. Kelas 2-nya 3 juga. Kelas 2-nya 3, kelas 3-nya 2. Jadi kita untuk tahun ini alhamdulillah kita mendapat 6 lokal. Jadi kalau untuk segi pendidikan
kita boleh akui lah ya, untuk desa Sungai Rambai ini nomor wahid, nomor yang mantap. Oke, sahabat-sahabat, kita lihat nih lingkungan sekeliling masih mantap, masih bagus, masih asri ya. Pohon-pohonannya aja ada, lapangan futsal, lapangan tenis tenis meja juga mungkin ada ya. Tenis mejanya mungkin di lapangan. Ini lapangan voli. Oke, sahabat-sahabat ya. Oke, sekarang kita akan coba lanjut review ke permasalahan ini apa? Perekonomian. Kalau tadi kan pendidikan, sekarang kita perekonomian. Oke. Sekidau sahabat-sahabat, kita lihat kebun dulu. Oke, ini adalah lapangan sementara ya. Ini sebenarnya ini adalah ladang. Cuman sama anak-anak yang kreatif ini dijadikan sebuah lapangan permainan. Dikarenakan untuk kita di desa Sungai Rambai ini hobi untuk olahraga ya. Apalagi olahraga seperti ini nih, bola. Lapangan kosong dipergunakan untuk permainan bola. Ini bola futsal besar ya permainannya nih. Oke sahabat-sahabat, sini akan kita coba zoom. Oke sahabat-sahabat, keren. Oke sahabat. Oke, wow. Wow, ternyata tidak masuk. Oke sahabat-sahabat, itu tadi segelintir permainan bola kaki kita ya. Nah, ini lapangan ini untuk sementara ini berada di RT 0, masih di RT 06 ya. Oke, ternyata ada gol kecil di situ sahabat-sahabat. Oke, penonton juga ramai sahabat-sahabat ya. Oke. Wah, tidak masuk sahabat-sahabat, ternyata dia. Oke sahabat-sahabat, ini kalau untuk kami di sini biasa ini permainan turnamen ini. Nanti kalau yang menang mendapatkan, biasanya kan taruhan es gitu loh. Taruhan es, kita mendapatkan es gitu loh. Untuk buang keringat sore-sore sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, lihat sahabat. Ternyata sedikit lagi masuk. Oke sahabat-sahabat ya. Kembali kita review dulu masalah apa tadi? Penghasilan. Sahabat, untuk sahabat sekarang di sini kita review lagi masalah penghasilan ya. Di sini kurang dekat Kak. Di sini untuk penghasilan kita, khususnya penduduk desa Sungai Rambai ini, biasanya penghasilan kita ataupun perekonomian kita yaitu untuk saat ini 5 tahun ke belakang ini kita biasanya berkebun sawit gitu ya. Coba sahabat-sahabat kita lihat ini dulu. Nah, itu kita kan ada lihat kebun sawit gitu ya. Itu adalah salah satu penghasilan untuk penduduk desa Sungai Rambai gitu sahabat-sahabat. Mungkin dari 100% itu sawitnya mungkin, kalau untuk sawit mungkin sekitar 40%, nah 30% lah ya. Untuk sawit mungkin sekitar 30%. Untuk pohon pinang sahabat, yang banyak untuk sekarang ini yaitu pohon pinang. Pohon pinang mungkin sekitar ya 50% sahabat. Mungkin sekitar 50%. Itu untuk kelapa kampung ya, kelapa yang apa biasanya itu mungkin sekitar ya 10%-an masih sekarang, untuk saat sekarang. Karena adanya perubahan zaman mungkin ya, yang tadinya memang iya sahabat-sahabat, kita produksi itu biasa kelapa kampung tapi dialihkan ke kelapa sawit, pinang, dan sedikit di sini sahabat-sahabat ya. Kita akan coba review masalah pertanian. Kalau yang dulu mungkin pertanian oke untuk daerah kita desa Sungai Rambai ini, tapi untuk saat sekarang ini untuk pertanian kayaknya sedikit merosot gitu sahabat-sahabat ya. Dikarenakan apa saya bilang merosot? Contohnya di sini pertanian apa?
Untuk tahun ini kalau untuk Desa Sungarambai ini pertanian sahabat-sahabat kita hanya 1 tahun 1 kali. Itu pun kita hanya apa? Hanya mengharapkan dari curah hujan sama air pasang. Kalau curah hujannya kurang, air pasangnya nggak ada, kita tidak akan beladang. Contohnya tahun ini sahabat-sahabat ya. Tahun ini yang kemarin kita nggak jadi beladang, nggak jadi bercocok tanam dikarenakan apa? Curah hujannya tidak stabil ataupun curah hujannya sudah habis terlambat. Mungkin untuk tahun ini juga kita nggak tahu, mungkin juga nggak jadi sahabat-sahabat, karena saya lihat tadi di jalan kayaknya tidak ada, belum yang calon-calon beladang tidak ada belum. Jadi mungkin gitu nggak jadi beladang. Jadi mungkin untuk ladang, kalau untuk hasil pertanian kita nggak bisa berharap ya, mungkin hanya untuk dia makan kita sendiri. Cuman kalau untuk hasilnya kita jual belikan mungkin ya sekitar 0, sekian persen lah yang bisa kita pakai gitu ya. Terutama hanya untuk makan sendiri. Oke sahabat-sahabat ya, itu dulu sahabat-sahabat masalah review kita untuk Desa Sungarambai. Tadi kita sudah review masalah akses jalan menuju Sungarambai, akses pendidikan, akses pertanian ataupun ekonomi. Ekonomi tadi kita aksesnya itu yang untuk saat sekarang seperti kelapa sawit, pinang, kelapa kampung, juga ada pertanian. Oke ya, itu dulu sahabat-sahabat review kita masalah Desa Sungarambai. Mungkin lain kali akan kita coba sambung lagi review apa, mungkin apa perlombaan mungkin sahabat-sahabat ya. Oke, sahabat-sahabat yang belum subscribe sampai loncengnya berbunyi kinting-kinting, add komennya. Sekian dulu dari kami sini Yanto Solution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.